Saudara, saya minta izin kalau pimpinan di sini sudah minta izin untuk khotbah di bawah. Boleh? Ada yang nggak setuju saya khotbah di bawah? Oh, oke. Nah, kalau begitu saya khotbah di bawah. Oke, baik sahabat saudara. Berapa banyak yang bahagia sahabat ini? Boleh lambaikan tangan? Di situ. Berapa banyak yang sholawat? Ya, sholawat. Betul. Belum. Oke, orang sepakat. Tidak ada yang lama. Mantap kalau begitu. Sahabat ini saudara, kita dengar tadi khotbah cuma sampai jam 12. Ini saudara kurang 5, 10, 15, 20 menit saudara. Kita meminta izin itu. Boleh enggak kita lewat sedikit? Boleh? Ya. Biasanya kita mau juga enggak mau sampai lewat jauh. Biasanya jam 12 lewat 59 menit. Belum jam 1. Boleh. Kita sudah kemarin di sini. Jadi dia aja. Apa ya? Mas Amar ya. Karena umat Tuhan itu Yesus kan lama datang loh. Ada banyak umat Tuhan yang murtad hanya karena menafsirkan Yesus lama datang. Pikir apa masuk gereja? Nggak usah masuk gereja, nggak usah pelihara sabat lama. Karena ada orang ukur, orang umur. Yesus itu sudah boleh ukur dari umur. Nggak bisa. Dia yang ciptakan ini matahari, bulan dan bintang supaya itu jadi alat ukur orang umur. Jadi alat ukur. Bagaimana tolong ukur Tuhan dengan alat yang Tuhan ciptakan? Fotoran, bukan kordia. Dan maksudnya apa loh? Makanya DP kunci cuma satu, Mbak, sabar. Cuma itu DP kunci saudara, Mbak sabar. Di mana di dalam rumah tangga paling banyak suami yang Mbak Veto? Mana lebih banyak, suami Mbak Veto atau istri yang Mbak Veto? Berapa banyak yang setuju suami lebih banyak Mbak Veto? Berapa banyak setuju tumai tua lebih banyak Mbak Veto? Kita lihat lihat. Coba saudara lihat. Ada tanya, siapa yang lebih banyak Mbak Veto? Tuh suami, tuh yang angkat tangan, ibu-ibu berani sekali sudah berani sekali langsung angkat tangan. Kita lihat berapa angkat tangan. Tapi kalau bilang yang istri Mbak Veto, tuh suami ragu-ragu. Totofore dia dalam kata lihat. Totofore, ini kagak dapat tidur di luar ini pulang. Tapi saudara, mau suami kayak Mbak Veto, istri Mbak Veto, DP kunci cuma satu supaya alhamdulillah. Apa itu? Sabar. Sabar itu. Sama suruh pilih pada dia. Jangan salahkan Tuhan, saudara yang pilih dia. Saudara suruh pilih jadi sabar. Sabar. Tidak jadi. Ini saudara sumber masalah. Masih sabar saudara. Sabar. Nah, jadi sebentar saudara, kalau orang berkhotbah, kita berkhotbah lewat. Mungkin minta tolong ketua, boleh kasih balik justru jangan. Supaya kita itu jangan. Iya, sebenarnya apa dia? Tuh nanti kalau saudara khotbah, ditunggu saja buah. Biar saudara khotbah terus aku balik ke kamari. Si balik juga itu dia. Iya, itu dia. Ucapan terima kasih pertama saya kepada Tuhan karena Dia boleh izinkan saya ada di tempat ini. Ucapan terima kasih kedua kepada pendeta Menis Kumolai bersama
mengizinkan saya berkhotbah di tempat ini. Biar Tuhan sudah izinkan kita di sini. Kondorang yang ada seperti orang sakit yang usah khotbah. Yang jadi saudara. Sorry, makasih. Saudara dapat lihat? TPMA itu yang paling tinggi di sini. Nah ini kita baru dapat dengan mem sambut. So langsung pakai logam rata. Wis arwai begitu. Itu baru A sudah belum B, cuma arwai B. Ini mem sambut luar biasa. Tolong so kenal lama. Kamu juga. Tolong so tahu. So dari dulu tolong so kenal. Cuma 2 orang. Saya kamu ni anak kenal. Kalau mem sambut kenal 4 orang. Biasa begitu saudara. Dulu kami tugas di Minahasa, cuma kita 1 orang sakit jadi terkenal saudara. Makanya karena terkenal maka saya keluar kita begini Sultan. Nah, di sana sudah terkenal, sudah itu harus tahu di mana kita. Karena sudah kenal sama. Mesti tahu. Tadi benar mau mulai makasih so kasih perkenalan. Beliau bilang kita jago pingpong. So dia tuh lebih jago saudara. Kita so jago, tapi dia lebih jago. Kalau mari dapat main itu harus sempat main kalau mari. Dan kita mencari untuk pasti mati saudara. Luar biasa. DP istri itu jago menyanyi, DP suami pendeta jago pingpong. Memang saudara beruntung dapat keluarga pendeta yang melayani saudara. Amin. Berikut saudara, kalau saudara melawan, nggak usah bikin sini, nggak usah kasih saudara mau kasih apa-apa, nggak usah kasih. Kalau saudara mau kasih makanan, ubi, bete, apa lagi saudara, usah kasih begitu saudara. Bikin berat, bungkus jodi, amplop. Bungkus amplop dan berat saudara. Mana apa dorong untuk baru kasih sama saudara. Ini keluarga saya. Ya, kami keluarga hiburan boneka. Sebenarnya kita nyenak menaruh itu marga. Cuma kita mesti tahu karena kita marga paling susah saudara. Paling susah. Maaf. Ada Kibora. Kita nama asli sebenarnya Octavianus. Tapi teman-teman yang di jalur kependetaan angkatan kami itu lebih kenal dengan nama Dedi. Padahal Dedi tidak ada di KTP, tidak ada di akte kelahiran, tidak ada. Ya, cuma ada Octavianus. Dulu pernah kami melayani di DKI Conference Jakarta. Jadi Octavianus di Borang. Nah, karena orang Batak, ada di sini orang Batak? Ada? Tidak ada? Oke. Orang Batak itu selalu bacanya itu kayak sambung. Octavianus di Borang. Jadi kau Batak apa? Kamu Toba Simalungun. Kita bilang tidak, saya orang Manado. Lah, kan si orang. Ternyata orang baca DPS orang ambil. Kan di sana sih orang si Tumea, si Galini, itu semua pakai sisi. Jadi kalau saudara yang sini tahu, si boleh ke sana saudara. Jadi maka jadi orang Batak gitu. So sama itu dia saudara. Jadi saya harus perkenalkan ini keluarga kami, anak-anak kebetulan ada di Ratahan. Dorangnya dari kemari. Cuma besok rencana kami setelah selesai acara di di Hotel Peninsula, kami akan lanjut perjalanan besok karena anak kami yang bungsu di samping saya itu ujian kenaikan kelas SMP. Dia tidak mau tinggal di sana di Palu, jadi terpaksa dibawa, makanya dia harus ikut ujian susulan. Jadi harus segera pulang besok. Jadi saya tidak terus cuti. Biasanya kalau acara-acara baik kan terus cuti supaya ya sedikit istirahat. Tapi karena kami belum ikut ujian, kebetulan anak yang tua di samping istri saya itu tamat SMP. Jadi dua-dua mau ikut, dua-dua. Satu tamat SMP, satu baru mau kelas 3 SMP. Dia tahu dia masih mulai dia kasih nyanda. Pokoknya begitu DP kelas orang. Dan terima kasih untuk UKSS Paulus. Nah, makasih untuk UKSS Paulus menyanyi tadi luar biasa, bagus sekali. Dia main gitar tadi, luar biasa. Tadi kan hampir putus gitarnya, ada. Mana tuh gitaris tadi? Oh ya, kebetulan kenal kita PKK. Jadi itu file orang itu dia memang TP mama lagi. Sana DP mama ini ada, kebetulan ada. Oh karena bicara nanti datang baru ketemu
boleh berdiri? Boleh berdiri ya? Ya, ya duduk tuh. Ini janda sudah. Janda. Mama saya ini janda sejak saya umur 8 tahun. Bayangkan, umur 8 tahun mama saya jadi janda. Papa saya meninggal saya umur 8 tahun. Dan mama saya sampai hari ini belum menikah lagi. Karena mama saya itu punya lagu favorit. Lagu Sion, Pertahankan Benteng. Pertahankan janda Yesus. Mama sudah. Sampai sekarang jadi janda terus. Itu tuh udah bilang kan ya Pak, janda semakin depan. Jadi itu umur 78 tahun, November 79. Mama. Jadi bayangkan berapa puluh tahun dia tetap pertahankan benteng. Jadi makanya kalau kita datang kemari masuk sahabat, kita mesti masuk sahabat di sini karena mesti bawa kita ke mama. Siapa tahu ada duda-duda yang berminat, berkorban kan? Oke, terima kasih untuk KSDS Paulus. Lalu terima kasih Ibu Jenny Sunan, kalau tidak salah betul ya koyongnya. Luar biasa, terima kasih untuk lagu solo dan yang terakhir. Nah ini itu tadi saudara. Kalau tidak salah betul ya, duet adik Nada dan Linda Namore, luar biasa saudara. Itu kita bilang tadi, DP Pendeta jago bingo, dia BM jago menyanyi. Supas. Kita dengan main tua saudara Ninto menyanyi. Makanya kalau menyanyi mau renungan pagi, renungan malam, buka sabat, semua suara lengkap. Mayor, minor, kopral, jadikan suara semua saudara. Memang tak bicara saudara. Makanya tak bicara. Makanya setengah mati saudara. Mau masuk di mana setengah mati. Tapi ya juga saudara. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Mengoleh bersama keluarga. Baik, saudara-saudara, renungan kita dengan judul Harapan, Perlindungan, dan Masa Depan. Harapan, perlindungan, dan masa depan. Saya di sini juga selalu membawa sahabat kami. Ini keluarga Kusuman Adelani. Mereka kami kenal waktu pelayanan di Luwu. Setelah kami di daerah Konferensi Minasa, waktu dipindahkan di Sultan, kami menempatkan pertama di jemaat Luwu dan sekitarnya. Itu ada 3 jemaat dan 4 cabang. 3 jemaat dan 4 cabang. Dan kebetulan beliau ini saudara Kifli Usuman, dia ketua jemaat di situ. Dan sekarang mereka ada di Manado karena istrinya tugas di Manado, pindah di Manado. Beliau kerja di PLN Pusat. Jadi kalau saudara ada masalah listrik, panggil nama dia nanti dia stroke jangan di saudara semua. Jadi mereka pindah di sini dan kalau setiap kami datang mau masuk gereja, selalu mereka berdua saya bawa untuk sama-sama beribadah. Dan mereka berdua kami anggap seperti adik sendiri. Ya, kecuali bukan anggap kita mereka apa-apa, cuma anggap adik sendiri. Oke, harapan, perlindungan, dan masa depan. Mari tolong lihat Kejadian 1 ayat 31. Mulai dari awal penciptaan pada waktu hari yang ke-6, Yesus bilang apa? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa katanya? Sungguh amat baik. Bayangkan, so pakai sungguh, pakai amat lagi. Sungguh dan amat itu sinonim saudara, sama arti. Tapi dalam penulisan Musa menuliskan dua kata ini yang sama supaya menunjukkan betapa sempurnanya dunia atau bumi yang waktu di awal diciptakan. Luar biasa saudara. Ini hebat sekali Tuhan. Kalau saudara belajar sistematis Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 itu, saudara akan temukan bahwa hari pertama dia akan ada hubungan dengan hari kelima. Hari keempat. Apa hari keempat? Kecil. Rame ini saudara. Hari keempat itu saudara sulit tahu. Hari keempat apa? Kasih hadiah. Hadiah ya saudara. Hadiah. Hari keempat apa katanya? Benda-benda penerangan.
orang kasih kalau 2.000 gimana? Kalau 20.000. Kita saudara Rabu jauh. Setengah mati dia. Makanya kalau malam orang saudara perjalanan ke Palu, jam 10 itu kita mesti tidur karena kalau namanya Rabu itu setengah mati, kalau ada capek itu mata cepat tidur. Tapi biar malam saudara mati lampu, doi 20.000 di jalan kita dapat lihat. Itu tuh hebatnya bau mata kan? Bau mata saudara. Hari keempat adalah benda-benda penerang. Hari pertama jadilah terang. Saudara lihat cahaya dengan cahaya ini berhubungan. Hari kedua apa? Jadilah langit. Cakrawala yang disebut langit. Itu yang tadi ini sebenarnya kita mesti di sekolah sahabat, tapi kita lihat waktu terus setengah mati. Kita mesti lihat saudara kalau mau ambil bagian, mau lihat waktu terus setengah mati, mesti lihat tuh MC yang bapak pimpin. Kita lihat tuh yang ini. Kita sudah bangun dari begini, semua habis waktu, ibu PC itu semua hilang. Mesti cepat, saudara mesti cepat. Jangan gara-gara cuma 1 menit kok ibu PC senyum hilang, makanya ada kan. Jadi hari kedua adalah Allah memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah. Hari yang kelima apa? Binatang-binatang. Semulai hilang ini saudara, semulai hilang. Hari kelima apa? Binatang, ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ini saling baku masuk saudara. Hari kedua itu dia memisahkan air di bawah di atas. Ini kita pisah. Jadi sebenarnya itu hari kelima mengisi tuh hari yang kedua ini. Itu air di bawah, hari kelima dia isi itu ikan-ikan. Air yang di atas itu dia isi burung-burung di udara. Hari yang ketiga dia pisahkan itu darat dan laut dan sebagainya, lalu ditumbuh-tumbuhkan. Hari kenapa? Mengisi itu dia ada tumbuhan yang lain, makanan-makanan, tuh buah-buahan, dan termasuk yang terakhir yang menjadi penguasa bumi adalah manusia. Saling mengisi. Perhatikan baik-baik. Air bah itu air bah. Air dari mana, saudara? Dari mana? Itu tuh cakrawala, tuh air yang Tuhan pisahkan dari bawah ke atas. Karena kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, bumi ini diselimuti apa? Semua air. Untuk air yang tak tutup ini bumi ini dia kasih pisah. No, ini yang setengah ini udah turun, makanya tenggelam semua. Itu tuh peristiwa air bah. Makanya dia lewat itu cuma dia bilang apa? Sekitar berapa kaki dari gunung yang paling tinggi. Kalau dia turun semua, bukan cuma berapa kaki, entero. Itulah sebabnya saudara, kenapa kita rasa panas sekali? Karena tuh sebagian itu saudara. So ciri di mana? So balik di bumi. Sekarang dari atas ini matahari bahasa Ibrani kamari itu dipecahaya jadi anus orang. Makanya kita saudara, kalau mau olahraga, jalan, kita mau di atas jam 8. Semua dapat tahu kita orang sangat, semua gelap saudara. Tapi guli, semua tak balik pulang, semua dapat tahu orang sangat. Kenapa? Karena DP panas. Terus sebabnya saudara, kesempurnaan yang Tuhan berikan ini sungguh amat baik, termasuk masa depan manusia itu sempurna. Adam dan Hawa, Ellen G. White dalam bukunya disebutkan, dalam buku atau Alfa Omega jilid 1 sejarah para nabi, disebutkan di sana bahwa itu Adam dan Hawa dorang makan, saudara, dorang bikin rumah di Taman Eden itu cuma ambil dari ranting-ranting pohon anggur. Kalau dorang mau ganti-ganti jadi rumah sama dengan rumah pada dorang. Kok itu dorang makanan, dorang petik dari anggur yang besar-besar dan manis. Bayangkan saudara makan. Kalau mari kita saudara lari di Jumbo, mau suka makan buah, kita lihat tuh anggur hampir flower saudara, yang mahal, betul kan? Kita bilang di Taman Eden sana tuh kok PT-PT, di sini kok dengan puluhan ribu, habis PT bensin pulang Palu, terpaksa karena gengsi sudah pegang-pegang itu habis satu juga, bayar saudara. Di Taman Eden Tuhan jadikan itu semua sempurna, luar biasa.
Mari kita lihat lagi Kejadian 2 ayat 22. Saudara lihat rencana Tuhan indah sekali. Dia bangun seorang yang sepadan dengan Adam. Siapa itu? Hawa. Dan perhatikan, Tuhan bawa sendiri itu siapa? Tuh Hawa apa? Adam. Dia bawa berarti berhadapan dengan siapa? Adam. Jadi ya, dia bawa gandeng Pak Hawa. Coba kemana dengan Adam? Kok Adam dia? Dia langsung jatuh cinta. Karena itu ada Hawa, gagah, cantik, luar biasa indahnya. Biar Tuhan bawa. Kalau ada 5, nggak mau jadi dua-dua. Nggak mau jadi saudara. Karena ada dan minta Pak Tuhan. Kita sendiri. Tapi saudara pilih, perhatikan sikap Adam. Pada waktu Hawa memetik buah itu dan bawa kepada Adam, kalian coba bilang dalam buku sejarah Nabi itu, waktu dia lihat coba itu buah, dia langsung tahu dia istri ini melanggar perintah Tuhan. Tapi apa keputusan Adam? Itu tuh baru bilang saudara, sehidup semati. Ya sampai dulu tuh waktu baru menikah, saya menikah dengan istri di Jakarta 2007. Kami menikah tanggal 30 September G30 SPKI saudara. Jadi waktu nikah baru 2 bulan kawin saudara, orang tinggal di rusun lantai 4. Main tua sebelum tidur di pesan ingat orang posisi hidup semati. Itu komitmen orang pernikahan. Jam 1 tengah malam gempa bumi saudara. Nanti apa dapat rasa saudara dari tempat boya. Kalau dari tempat boya apa rasa? Dapat rasa. Kita lalu kamar itu mana tapi bini. Sudah ada saudara. Siapa sudah di bawah dari parkiran semua baterai pendeta apa data ini keluar tuh. Ini jam 1 tengah malam kita keluar ke sana. Tuh PA yang di Taman Harapan 9 dan cuma turun. Pendeta turun. Ada gempa. Kita yang tertarik itu mari kita lihat. Perasaan tuh cewek sana tak kenal. Tadi kita sana lebih bini kote. Kita bilang oh iya ada. Dorang sama-sama mau naik. Kita bilang mama itu, kita baru mengerti kote. Nggak ada pesan tadi malam. Apa? Tuh sehidup semati. Nggak ada kote itu hidup kita tuh mati kan? Karena saya pikir kalau kita di musuh ini ada gempa. Sudah ada dulu. Ternyata kote kata se dalam bahasa Indonesia kan cuma satu. Sebuah. Jadi ternyata nggak ada tuh hidup kita tuh mati. Tapi saudara itu tuh suami-suami cuma itu tuh bini-bini tuh betul betul. Dari saudara Adam bersyukur Allah menjadikan Hawa itu sempurna. Makanya Adam bilang apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari daging. Tenang saja saudara. Makanya dia langsung gandeng. Berapa tinggi Adam? Berapa tinggi Adam? Ellen G. White menuliskan namanya roh nubuat. Ada tulisan yang lain juga disebut apa? Suara nubuatan. Suara nubuatan menyebutkan Adam itu tingginya diperkirakan 4 meter. Nah, sampai di mana 4 meter? Situ kan? Itu tinggi yang sama dengan bulian. Tinggi yang sama dengan bulian. Jadi kalau sampai situ, saudara bisa bayangkan tingginya sampai di situ 4 meter kalau kita. Dari sini saudara. Bayangkan yang mau baby begini pak kita. Kecil sekali saudara. Dan Hawa sampai di bawahnya Adam. Pada waktu Yesus bawa ini Hawa kepada Adam itu sampai di bawahnya Yesus. Jadi Yesus berpikir kok begini saudara. Ini Yesus, ini Hawa, Adam, ini Hawa. Jadi kok begini. Makanya jangan cari tuh suami-suami, jangan cari tuh itu lebih tinggi. Dan saudara bajangan mesti bawa kursi. Sempurna saudara, luar biasa. Termasuk manusia pada waktu awal penciptaan. Ya, saudara, sudah jam 12. Boleh masa ini? Boleh? Kan kita sudah ubah di kamar ini. Ubah saudara. Kalau perlu ubah mungkin 10-20 tahun berikut ubah. Jadi boleh saya lanjutkan. Tapi begini saudara, begini. Kalau saudara lapar, kalau suka pulang-pulang juga apa-apa di jalan. Kalau suka apa-apa, silakan saudara. Kita lihat tahu. Jadi kita kalau mau lihat perintah manajemen buka khususnya ternyata susah teknik. Masalah
Selama dia masih senyum-senyum kita balik terus ini saudara. Oh, sinyal berfungsi. Oh, subhanallah, ini sama sholat ya saudara. Sebentar saudara. Oke. Ternyata baterainya yang bermasalah. Oke, coba saudara lihat umur manusia pertama. Umur manusia pertama yang paling tinggi adalah Metusalah. Bayangkan saudara, Metusalah 969. Itu baru itu pesalah. Apalagi itu benar saudara, 1000 lebih saudara. Baru itu pesalah saudara, 900. Apalagi itu sekarang kawan. Salah lagi saudara. Setengah mati sudah. Jangan. Oke, orang masuknya di sini nih. Manusia sekarang 70 tahun, masuk 90 ayat 10. Berapa tahun? 70 tahun. Kalau lebih 80 boleh, 180 81. Lebih dari 80 boleh enggak? Oh, kata kita boleh. Cuma apa? Penderitaan. Kesok-kesok, supi-supi. Aduh, pendeta kita baca Alkitab kok sholat. Coba kipas ke sana 100.000. Enggak sampai beli itu. Semua itu sudah sikat. Dia tambahin dosa dikit dah saudara. Itu mata. Kalau doi. Oh ya, mohon maaf kita laptop habis baterai sekarang. Kita mama ini adalah TP mama saudara. Dulu mulai umur 65 dia semua ngeluh. Dia bilang, jadi anak kan pendeta. Boleh minta maaf, mama saya ini kami 4 bersaudara. Yang five itu kakak kedua. Ada kakak pertama, kedua, ketiga. Kita ini beda jauh sekali dengan kita kakak. Umur kita beda jauh. Jadi makanya kita pendek karena kita kurang sisa-sisa. Jadi saudara tidak diharapkan kok kita ini dia. Cuma ada nomor saudara keluarga mari. Makanya kita jauh sekali saudara. Dengan kita tiga kakak itu jauh-jauh semua, jauh-jauh umur. Dorong semua anak 60. Enggak soal 50. Kakak yang paling ketiga saja sudah 50 berapa dia? Soal 50 lebih. Nah makanya tapi mama bilang. Jadi karena bapak itu angkatan laut. Jadi tiga kakak panggil mama. Kalau kita karena terbiasa di asrama angkatan lautnya di Karagi, panggil ibu karena terbiasa dengan teman-teman yang orang Jawa. Jadi tolak apa? Tiga panggil kakak, panggil mama, kita sendiri panggil ibu. Termasuk kita keponakan dia cucu
cucu-cucu. Jadi mama bilang begini, Dede, ibu seolah-olah dia hidup susah disayang. Selalu dia kalau berjalan, tapi mama ini saudara. Orang anak-anak bebas telepon cuma satu mau tanya. Orang yang nanya dia mau ada duit, kayaknya anak punya pusing. Yang orang cuma tanya satu, ada bawa air. Karena mama pekok ini berhenti saudara. Suruh ganti rokok paling mau. Nyada atau saudara. Jadi mama bilang, kalau boleh 70 tahun cuy. Kita bilang kita mau mati so boleh 70 tahun so boleh. Kita bilang jangan minta begitu. Nah sekarang so 71. Loh, mama dia bilang, Dedi boleh meminta 75 coba. Lu tak lebih. Kita bilang makanya siapa bilang begitu? Yang bilang begitu supaya kita berhenti. Karena semua suka berhenti itu, suka berhenti. Dia bilang jangan bilang begitu. Yang kita berhenti, Tuhan mau kasih terus. Kau semua baca cerita dia. Karena sewaktu umur tuh mulai masalah di pendengaran. Jadi mama bilang aku sekolah 80 ya. Kita baca cerita kali mama maksudnya sambung, nyambung dah cerita nyambung. Kita korek ke mama, bu, siapa? Datang kita baca cerita. Oh, yang pada yang pantasan. Bagaimana mau Tuhan semua simpang? Baca cerita saja sudah pada yang Tuhan pagi-pagi yang pada yang. Bagaimana mau Tuhan mau simpang? Sunya yang pada yang. Kaki Tuhan supaya dari berapa tahun lalu kami yang pada yang. Dan belum pasti aja Tuhan. Kapan yang pada yang itu saudara. 870 plus saudara. Sekarang masuk di harapan. 1 Petrus 1 ayat 20. Ini harapan kita. Setelah jatuh dalam dosa, ini harapan kita. Yesus telah dipilih sebelum ini dijadikan, tetapi Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita pakai versi King James. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia saudara baca itu kamu baru menyatakan di akhir zaman. Kalau pakai Alkitab bahasa Inggris pertama, itu versi King James. Dia bilang, tetapi Ia baru menyatakan dirinya. Jadi Yesus yang menyatakan, bukan orang. Kalau dalam versi King James begini saudara, Dia yang menyatakan. Bagaimana cara menyatakan? Dia datang ke dunia dan menyatakan Dia sebagai juru selamat. Walaupun dalam Alkitab tidak pernah saudara bilang baca di situ bilang apa? Dia mengaku Tuhan, ada. Tapi banyak orang bersaksi, murid-murid Yesus bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan. Lalu saudara, pada akhir zaman ini kita kenal Dia. Yeremia 9 ayat 11 ayat tema kita. Kenapa Dia datang? Karena Dia punya rencana yang indah bagi kita. Aku apa dia bilang? Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rancangan saudara. Kalau saudara umur panjang, nikmati itu. Tapi jangan lupa, semakin banyak orang berumur, semakin habis itu jatah orang umur. Tadi dia bilang berapa tahun? 70 tahun. Soalnya 80 tahun misalnya. Sebenarnya suami sejahtera. Betul enggak? Betul. Kita pun suami sejahtera. Makanya saya harus masalah di mata tuh. Sunya kapan ya? Man kalau tadi kita kasih itu duit apa ya? Berapa yang ada? Tahu saya? Oh 2000. Bayangkan saya tahu 2000. Mas tadi baca-bacaan bersama setengah mati baca tuh. Saudara lihat, masalah kita muncul karena akibat dosa. Ini akibat dosa. Sekarang bagaimana supaya kita tidak lagi menikmati kematian kekal atau upah dosa? Yang sekarang kematian kita alami adalah akibat dosa. Akibat dosa, kalau sakit-sakit akan meninggal, itu kita alami secara normal. Tapi yang perlu kita jaga jangan sampai upah dosa itu kita nikmati. Ini jadi masalah bagi kita. Makanya di sini saudara, Tuhan datang memberikan pengharapan yang luar biasa melalui rancangan Yesus Kristus, rancangan damai sejahtera. Tapi masalah ini saudara, coba saudara lihat Eleanor Roosevelt, dia adalah seorang ibu negara
istri dari Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. DP istri ini saudara. Tahu apa dia bilang? Ada 3 level orang di dunia. 3 level. Saudara tempatkan saudara di level mana? Level orang-orang level atas. Ini level atas saudara. Bukan dari segi harta atau jabatan, tapi di kelakuan. Coba saudara lihat. Orang-orang level atas mendiskusikan ide-ide. Ide bagaimana caranya supaya gereja ini boleh lebih bagus. Pasang AC. Bagaimana pasang? Tolongnya ada doi. Puasa, doa subuh, apalagi saudara. Bakomitmen, bakasa berkorban. Itu orang yang punya status level kelas atas. Bagaimana supaya kamu target jiwa tercapai? Kasih aktif itu apa? Kelompok kecil. Ini semua itu ide orang kelas atas. Karena kelas menengah, orang-orang level menengah mendiskusikan peristiwa. Palestina dan Israel banyak kelar-kelar. Apa ini dia? Kok peristiwa-peristiwa saudara diskusikan? Ada gempa, saudara. Setiap kali kami datang di sini, teman-teman pendeta cuma tanya, masih ada gempa di sana. Tolong saudara, itu gempa, susah jadi kue-kue. Soalnya kaget saudara, soalnya kaget orang kalau gempa. Istri saya waktu kami penempatan pertama di Jemaat Tubuh, dengar cerita di gempa 2018. Betul ya, 2018 gempa Sultan ya. Begitu ya kira-kira. 2000 gempa 18. Ya kira-kira begitu. Dahsyat sekali orang dia cerita. Maka itu bilang, kita penasaran, kita sudah rasa. Kita bilang, sudah kan? Orang sama orang lari-lari dari itu karena sudah rasa. Penasaran. 1 bulan saudara, ada gempa di sana, tapi gempanya sama dengan cuma lewat bagi terang sampai hujan bos kaki sombong hilang. Gempa saudara. Kita ke anak yang tua tidur dari kita dikasih bangun. Pak, mama ada yang lari. Cuma gempanya lewat saudara, dua lari, hilang. Kita bangun 1 hari tanpa tidur. Kita bilang Pak yang tua, Kak Bobo jauh. Sedikit mama dan adik kembali ulang. Betul saudara. 15 menit kemudian coba deh. Aduh gempa. Kita bilang anak merasa bilang gempa 2018. Cuma gempa dan lewat karena solari. Kenapa bagaimana dengan bilang merasa 2018 kegoyangan? Tapi sekarang saudara sudah nggak biasa. Coba gempa, terus kalau sunyanya salah terus gempa. So biasa di sana saudara. Kalau di sini ada gempa. Ya, paling kalau saudara ada gempa di sini paling langsung heboh. Kalau di sana jadi buat saudara, so biasa. Kalau saudara merasa pasti terima. Kok tahan-tahan 1 bulan merasa itu gempa bagus saudara. Supaya terbiasa. Itu peristiwa-peristiwa. Sekarang orang-orang level bawah mendiskusikan orang lain akan lota bagosip saudara. Di gereja cuma duduk-duduk terus lihat orang sister sana pakai baju baru. So mulai mobil pakai baju baru. Terus api langsung bilang nyada, cabut pak itu. Orang bercabut saudara yang pusing, saudara yang stres. Saudara tahu kita bejas ini jas cabut saudara. Ini cabut saudara. Nah, ini cabut kita beli dulu. Tahu ada harga berapa? Cuma 80.000. Jas. Nyak dapat dia cabut. Nyak apa dia? Bila tukanya ada supaya kita senang. Ya enggak saudara. Ini jas cabut saudara. Ada berapa? Ada berapa? 4 atau 5 kita beli. Jas cabut semua. Ini cabut. Kita mau pusing di orang pecah. Biasanya. Tapi baju terusan. Dan masalah bukan tuh masalah DP cabut, itu bibir tuh. Saudara ada level bawah, saudara bukan level atas. Saudara punya kebenaran, tapi saudara level bukan di situ, saudara. Tuh, setengah lagi kita datang ke sana, kan saudara. Coba sana. Coba. Kan biasa begitu tuh. Yang nak tuh dan bicara waktu mata. Susah banget. Pacemaker. Mobil ada pacemaker kan? Pacemaker. Terus sambil saya bilang tenang kok. Dia pacemaker baru, palsu itu. Satu tanya,
Tahu dari mana? Cek aja. Kalau kita tahu, malaikat gigi dan antara dengan kita terus pegang, ya. Saudara ada di level bawah, ya. Saudara ada di level tengah, ada di level atas. Saudara pegang di level bawah. Kenapa? Datang di gereja bukan memperbarui diri sendiri, tapi orang mulia orang-orang. Amin. Banyak bilang bulu mata. Nah itu deh. Bulu mata, bulu mata api badai. Sering mau mata tutup stigma, tutup foreign mau tutup. Karena daripada itu so pakai pengeras lagi, GPGP deh. Belum itu alis tato, alis tato alis. Setelah saudara tato alis begini itu, setelah suatu menjadi begini dia. Kan kulit itu seperti ini. Nah saudara bisa bayangkan saudara dalam gereja kalau setengah mati dan tarik-tarik ini supaya kita tunduk. Jadi saudara datang gereja itu tuh saudara lurus. Saudara datang gereja cari Tuhan. Saudara datang gereja jangan lihat siapa yang mau khotbah. Kalau jangan pendeta medis yang khotbah, tanah masuk gereja. Apalagi ketua-ketua yang mau khotbah, tanah masuk gereja. No, saudara yang masuk gereja untuk Tuhan datang dan masuk surga. Yang masuk surga, saudara. Amin. Makanya saudara, tidak usah lihat. Lihatlah dan dengar dengan kabaran. Saudara datang memperbarui hidup saudara. Saudara ada di level atas, bukan di level bawah yang cuma boleh lihat orang. Dia sendiri Tuhan pakai stocking dan stocking hitam, kalau stocking Tuhan orang pakai stocking karena dia lihat. Kalau saya kalau sudah brokat, dia memang jasa belum bayar lunas, jadi brokat. Tambah lagi di sini kan kebanyakan orang di Manado kan identik dengan jemaat itu Dek-Mapudeka. Kalau kita di Palu saudara ujung-ujung itu anggota. Jadi kita beli transportasi dari Rakasi cuma kelar 1 minggu karena ujung-ujung kita anggota jemaat. Tapi sebulan tuh puluhan sekali harus doakan ujung-ujung saudara. Kalau di sini kan Mapudeka, kaki suka bisa. Setahun tuh sesama sobring kulkas. Kulkas orang dia, bayangkan saudara, orang kulkas apa dia sudah dingin di rumah, sudah mana orang kulkas dan beli. Coba kasar pada beli kredit atau cash, orang beli kredit tuh, situ yang mau stres dengan tagihan. Saudara ada di level mana? Kalau model itu saudara ada di level bawah. Ini yang First Lady Amerika Serikat bilang. Tahun berapa dia? 1945 berapa? Masa jaya, bayangkan saudara. Orang dulu tahu itu level. Sekarang orang jangan orang yang mengenapi DP penghasilan ini bahwa orang ada di bawah, ada di level bawah. Orang masih ada di level mana? Harus level atas saudara. Yang orang bicarakan ini bagaimana supaya orang ini jadi berkat bagi orang lain. Orang masih berpikir bagaimana supaya gereja ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang rindu kepada Tuhan. Bukan untuk kritik dengan orang pacemaker, tato alis, rebonding, ya. Kita harus berada di level atas. Ellen White menyatakan, Allah memberikan Roh Kudus untuk menolong dalam setiap kesukaran dan untuk menguatkan harapan. Bagaimana supaya orang yang gosip di gereja, datang gereja berdoa, saudara. Bapak Yesus, terima kasih sampai. Ada di sini yang sampai di gereja sudah berdoa dalam hati. Cuma 1 doa, 3 apa? Semuanya muncul satu-satu. Semua mesti berdoa dulu di gereja, saudara. Tuhan terima kasih sudah jaga dari rumah sampai di gereja. Berkati kita supaya jadi berkat dalam pelayanan. Nah, perkataan orang tidak semangat, dia punya level bawah, saudara. Kalau dia mau nyanyi, ya Tuhan. Ada waktu kami melayani di jemaat. Boleh tadi mati? Boleh. Kenapa begini ya saudara? Begini. Kalau saudara dia suka kadang-kadang, biar dia makan atau tidak apa-apa. Apa dia saudara? Tolong semua pulang. Tolong apa semua pulang? Tidak apa-apa. Tolong jangan marah. Marah menceritakan saudara. Soalnya apa obat diceritakan. Jadi saudara di jemaat
namanya Jemaat Sungai Bambu di Tanjung Priok. Waktu kita tugas di situ, ada satu ketua. Jadi di situ ada dua ketua, satu orang Manado, satu orang Batak. Nah ini yang ketua orang Batak ini namanya Horman Hadianjah. Dia suka sekali menyanyi lagu Kasih Allah. Kasih Allah tanda bilang, kan begitu di penada. Kalau dia waktu kita setiap kali kalau kita mau khotbah, dia bilang pendeta, aku lah yang berkhotbah dulu, aku lah yang menyanyi lagu pujian ya. Aku satu ya, aku satu. Oke siap ketua. Dia suka menyanyi. Pas di giliran saudara, kan kita nggak tahu dia menyanyi lagu apa. Ini baru pertama saudara. Tuh ketua-ketua lain sudah korek-korek pak kita. Kan apa nanti? Kalau dia mulai menyanyi saudara-saudara, saya akan menyanyi puji Tuhan. Saudara-saudara, saya senang sekali di saat pendeta hiburan berkhotbah, saya akan memuji Tuhan. Kemudian menyanyi lagu Sion dengan judul Kasih Allah. Kemudian boleh menyanyi saudara. Kasih Allah. Oh Tuhan, satu baik saudara setengah jam saudara. Dan habis kita pejam khotbah itu habis kita lagu saudara. Tapi dia semangat saudara. No apa baik saudara, dia pakai sama apa baik. Kata bilang kita pejam khotbah itu habis dia. Kita bilang ketua makasih, beri cukup ayat juga. Saya bilang makasih ketua, beri satu ayat. Oh kenapa mereka? Tidak, merdu suaranya. Tapi waktu saya khotbah habis ini saudara. Karena dia bodoh saudara. Dia datang itu dia saudara ya. Kita lagi 3 kali napas 3 kali saudara. Saudara lagi akan demi waktu dia dapat banyak sekali saudara. Tapi saudara dia senang puji Tuhan. Perlindungan Tuhan. Kenapa bangsa Israel dihukum dan dijadikan budak? Saudara baca dalam ayat bersama kita. Kenapa saudara? Karena sebagai ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku. Saudara lihat tadi. Pengalaman itu elok. Saudara lihat tadi kan? Pengalaman Lot. Karena ini DP istri ada dengar-dengar Lot selalu kurang ada negosiasi bahwa tawar terus dengan malaikat, maka tadi dia tidak salah, cuma mulia atau belakang. Saudara baca dalam Al-Fatihah jilid 1. Kisah di mana istri Lot itu jadi diantara, bukan karena DP harta, bukan karena mulia dulu mau DP harta, DP rumah segala macam, tapi karena dia menganggap perintah Tuhan itu sebagai hal yang bisa diubah. Makanya dia berdia ke belakang, jadi bukti dan kesaksian bagi semua orang bahwa perintah Tuhan jangan ada nego-nego. Mulai sama depan, acara di sini 8:30. Saudara datang jam berapa? Jam berapa? 9:30. Sama-sama di pesta ya, mesti datang cepat saudara. Karena kebiasaan saudara ini saudara bawa di surga. Karena sahabat yang sama ada di surga. Jadi kalau saudara datang terlambat di rumah Tuhan, akan terbiasa terlambat sampai di mana? Di surga. So saudara yang masuk surga. Karena kebiasaan ini harus bawa di mana? Di surga. Kalau saudara terlambat setengah jam, saudara masih basmeka, harus apa ini dia garis-garis bagus. Belum tuh Pak itu tuh bulu-bulu mata anti badai atau waktu dari 6:30 so makan dulu mengaruh mulai atas supaya 8:30 so ada di sini. Dan berkat itu bukan Pak Pendeta saudara. Berkat itu apa sahabat? Pak saudara saja. Tapi bagaimana saudara orang mau sampai ke General Conference pun bawa di sini. Kalau saudara tidak berkomitmen merubah itu tidak ada guna saudara. Biar kita yang pendeta saudara mau khotbah saudara pakai bahasa roh, saudara tidak masuk. Kenapa? Karena dari diri sendiri. Tolong amin akan juga ditanya orang sebagai semangat untuk pergi di panggung sudah jadi pemulung kemarin. Nah, yang ada guna saudara. Ayat 18. Apa akan mengejar mereka dengan pedang? Coba saudara lihat. Tuhan hukum bangsa Israel dengan kelaparan, penyakit, sampah, dan aku akan membuat mereka menjadi kejadian bagi kerajaan di bumi. Ini kejadian bukan
kita lihat banyak yang didoakan karena sakit. Jangan makan daging. Mau asam urat, ada obat. Dari hari Sabat, pendeta, kita suka sekali semua patok-patok. Karena susu asam urat. So minum obat sudah kan? Saya dikira dia mau jadi semua sehat. Jangan minum obat saudara. Asam urat jangan minum obat. Ya. Jus kangkung, DP daun. Ini DP mama so 79. Tidak ada asam urat. Tidak ada asam urat. Semua dengan blender itu daun kangkung. Blender daun kangkung minum. Kita ada asam urat juga, tapi kita sebut dengan itu. Ya, blender itu. Tapi tidak usah dibatang, cuma DP daun. DP daun. Banyak yang bercerita. Kita mau jelaskan pokoknya intinya saudara kalau asam urat jangan minum obat. Jangan minum obat saudara. Kalau saudara minum itu mau membasah, minum terus. Ya, pasti mau ada itu dia. Nggak usah takut saudara. Saudara yang mati, cuma mau kejam. Nggak ada saudara. Pasti sembuh. Ya, ini bukti mama saya so 79 dia nggak ada asam urat. Karena kalau dia sudah mendapat rasa, cari kangkung. Mengkurang blender, minum. Selesai saudara. Blender itu. Oke, turun lewat. Nah ini saudara. Second front. Orang Austria keturunan Yahudi dan sebagai pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Dia bilang begini. Satu-satunya orang yang harus Anda bandingkan dengan diri Anda adalah masa lalu diri Anda sendiri. Nah, usah banding-bandingkan dengan orang lain. Karena orang ini sama masing-masing ada di gereja ini pasti ada kesaksian hidup masing-masing. Ada yang mungkin masuk di Advent karena kawin dengan pasangan Advent, tapi bukan berarti dia tidak ada masalah masuk Advent. Tuh? Ada orang yang masuk Advent karena dia mungkin bakal lain masuk di penjara, orang lawan di sana. Orang masuk Advent saudara, kita ke papa itu karena kita lalu dilawan. Akhirnya orang masuk Advent. Jadi ya. Nah kita juga sekolah di Inggris kita. Tadi pendeta Menis bilang di orang USA, mungkin saya kira asli. Kalau kita di Inggris kita, England, di Siau. Nah, jadi di sana saudara sekolah di sana. Sudah pernah bab 1, RW, RT, pala, sudah pernah itu dia. Soal-soal sudah pernah itu dia. Semua itu dulu. Jadi bagi saudara yang masuk di sini pasti semua punya latar belakang yang gelap, tapi perhatikan baik-baik. Saudara yang suka maju bandingkan saudara di masa lalu. Kalau tahun lalu saudara berdosa, saudara bikin itu ada 7 dosa. Tahun ini sudah kurang saudara. Berapa target saudara kurang? Oh 2. Jadi tahun depan kurang 5. Saya kurang lagi tahun depan. Harus ada komitmen saudara supaya saudara jadi berkat. Kalau saudara dari tahun ke tahun kurang itu saudara berdosa, itu saudara pelanggaran. Nah ada guna saudara. Nah ada perubahan itu namanya. Makanya saya bilang mau bandingkan itu harus dengan diri saudara dari masa lalu. Harus ada perubahan dari masa depan. Yang terakhir saudara, tenang, semua pelan. Kita saudara kalau mau berubah kayak gini, biasanya habis ini otak kan ini bicara terus. Orang pendeta saudara kalau kita mau khotbah utang saudara. Saya mati orang yang pendeta mau mulai. Orang kalau habis khotbah di gereja, coba saudara datang kalau orang mau teman Pimpo, paling ribut orang. Karena yang mau khotbah di gereja. Coba kalau di Pimpo orang paling ribut orang. Kalau mari orang ribut sekali, kata-kata ada dia, berpikir itu ada bakal lain. Padahal karena perhatikanlah orang yang tulus dan dianggap kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masalah. Sabar di sini suka bakal lain. Bukan yang bicara saudara bakal lain. Bapak-bapak kurang senang dengan orang bukan yang bicara. Itu orang-orang dulu pemodern. Bapak-bapak PY. Justru sama tadi, saudara ada di level bawah orang-orang boleh. Apalagi di komite kalau tuh satu PI dan tidak setuju, dia kok ketemu dia punya setuju seperti itu. Pendeta berikut dalam
saudara nggak pantas di majelis jemaat, saudara. Nggak cocok saudara di pendiri jemaat. Pendiri jemaat itu harus belajar sabar, harus belajar punya ide, bukan hanya ide sendiri, menerima orang punya ide. Bagaimana supaya orang punya ide itu bisa dia terima, kalaupun tidak disetujui, bagaimana caranya supaya dia bisa terima itu orang punya ide yang akhirnya diputuskan. Orang mesti jelaskan, bukan untuk orang. Jadi orang-orang kan bukan hosa-hosa. Berikut ke hosa. Lihat coba lihat. Daripada salah-salah hosa. Tunggu jelaskan nanti maka soal bahasa atau ini tak ada. Yang namakan Richard tapi dispedisi. Saudara, mesti belajar itu apa? Rendah hati. Itu tuh orang yang kelas level atas. Baru satu kali jelas setuju. Saudara, saya pernah melayani satu jemaat. Diskusi sekolah sahabat kalau orang pasar. Bayangkan diskusi sekolah sahabat seperti tadi. Dua kelompok. Saudara bayangkan ini di sini kelompok ada diskusi, dan di sini yang mau banyak. Saudara bisa bayangkan kelompok di sini yang diskusi. Pak Sunarto, Pak Sunarto kan dua pimpin di sini. Kalau orang di sini dadanya, padahal cuma ada basinggung saja. Dia suruh berdiri, pimpin diskusi. Hamba ciri bahwa bahkan itu basinggung di sini. Ya Tuhan, ini jemaat saudara, ini bermutan kita saudara. Stres, kali kita masih berdetak-detak muda. Baru bayangkan saudara, diskusi di satu yang menyau. Di sini kita pertanyaan, di sana tuh yang menyau. Padahal masing-masing kelompok. Aku menyau orang, so bingung untuk memimpin. Dia belum coba dia belum satu. Sampai kelar saudara. Itu udah kelar 11:30. Orang udah kasih berhenti. Masing-masing kita pernah muncul untuk istri-istri. Pakai itu keluar, pulang kan? Ya, dipakai kalau pulang. Mau dipilih pasar, mau ambil di sana supaya rame di sana. Yang mau kelar di sana. Saudara tidak ada di level atas, saudara ada di underground, di bawah. Sampai di bawah saudara. Tidak ada masa depan. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Nah ini satu cerita. Ini satu kesaksian. Namanya Eric Liddell. Di tahun 1924 dia termasuk finalis lari 100 meter putra. Saudara tahu dia tidak mau ikut gara-gara finalnya itu, final lari itu pas di hari ibadah. Di hari ibadah dia tidak mau. Akhirnya dia ya karena tidak ada diskualifikasi. Tapi besoknya ada final 200 meter dan 400 meter. Dia ikut itu, dia dapat medali emas. Saudara perhatikan, dia korbankan satu, dia dapat dua. Sama dengan Ayub, dia korbankan yang lain. Buat apa? Supaya dia setia kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkati 2 kali lipat kepada Ayub. Saudara ingat baik-baik, ini sabar, bukan sama main-mainan. Ini cuma contoh saudara. Saudara kasih perpuluhan. Perpuluhan itu tidak usah menghubungkan dengan organisasi. Karena perpuluhan itu saudara berhubungan dengan Tuhan. Yang ditentukan itu 10% bukan organisasi yang tentukan. Itu Tuhan yang tentukan di dalam Alkitab. Betul? Kalau itu betul, jangan saudara berkomplain. Kita kasih perpuluhan dalam sok kaya. Di berapa puluh perpuluhan sok. Saudara, organisasi paling kaya, gereja Advent yang paling kaya di divisi Amerika Utara itu orang kaya sekali, saudara. Persembahan saja yang masuk ke General Conference itu 80% dari divisi, cuma satu divisi, saudara. 20% dari 10 divisi. Bayangkan, yang kaya orang kaya sekali. Tapi yang kita dengar sana, orang tak terlalu banyak pusing dengan organisasi. Orang tugas, orang kewajiban, orang kasih Tuhan. Tuhan suka saya bilang apa? 10% terus yang pusing-pusing. Orang sekarang banyak, baru kasih perpuluhan 1 juta, semua otor-otor bertanya. Pendeta medis, pokoknya berikut pendeta medis masih banyak kita. Kalau nyata, sudah tidak ya, awas pendeta medis.
baru 1 juta persepuluhan, sumbang pendeta, Matinas pendeta. Dia lupa ini hamba Tuhan. Dia minta-minta Pak Tuhan kepada hamba yang ada. Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, sebagai kesaksian terakhir, sehubungan dengan mobil ini, saudara, saya pernah melayani. Yang tadi saya sebutkan jemaat Sungai Bambu di Jakarta. Ada satu bapak, sudah dimasukkan kasih perempuan segala macam dari itu. Satu kali saudara, hari Sabat, jemaat telah memutuskan mengundang satu pendeta untuk berkhotbah. Pada waktu mau datang, ternyata dia datang ke satu pendeta lagi mau khotbah. Tolong tak tahu saudara, majelis cuma tak tahu. Ribut lagi dia bersakap. Kita bilang, Om, anak kebetulan juga orang Naga. Kita bilang, Om, nanti itu pendeta itu, nanti kita bicara dengan pendeta. Karena orang menjadi cuma seundang sama dia, terus memutuskan bersama, seundang. Oh iya, nah kebetulan dia memang tinggi besar. No mungkin halus, macam itu. Sedikit macam bahkan orang sakit sih sudah ini nggak tahu. Jadi punya satu kali sudah besar sampai orang ada sedikit perdebatan. Tuh apa masuk panas. Kita bilang nggak usah, semua bakal lain. Saudara, karena kita lalai, dia sakit hati, dia tangkap kenapa kita? Kau dia tangkap kenapa dia bilang ini kita? Turun dua waktu sumpah. Kita bilang boleh waktu sumpah. Kita hamba Tuhan. Kita bilang kita dia bisa begini, biar pendek bisa ikan hitam kacamata, makin hamba Tuhan. Dia bilang menyana. Turun dua, mesti waktu sumpah. Kalau kita bilang ini betul, berarti ngana pendeta dia akan ada musibah. Besok ada musibah. Tapi kalau nyana kita ada musibah. Kita bilang oh jangan, oh nyana, mesti itu. Kita bilang oke, jadilah seperti yang Om bilang. Kita tepuk di sini. Besoknya saudara hari Minggu, di kebetulan di Tanjung Priok itu dari jemaat Setiabudi, dari jemaat apa namanya Sungai Bambu itu, kita keluar jalan utama itu di bawah tol juga. DP trotoar itu saudara tinggi, ya standar orang tinggi bagaimana? Karena sana kan rawan banjir. Kalau di saudara yang pernah ke Tanjung Priok kita rawan banjir. Jadi 200 tinggi itu trotoar. Bayangkan saudara jalan di trotoar tinggi, ada motor lewat, dia kaget, dia mencari 3 jari kaki karena dia bilang, oh kalau putus, kita mencari kaki ini mau putus 3. Saudara hari ini dia jalan di trotoar, bayangkan di trotoar, mana ada kendaraan di trotoar, tapi itu motor lewat ke sana, jadi jangan suasana di kaki, 3 jari itu putus, 3 jari itu putus saudara. Dia di rumah sakit, di Kojang, dia istri telepon, aduh pendeta, kau kasih Om, nah kenapa tante? Saya bilang tolong jangan buat tutup. Kita ini yang perasaan kita nama tutup orang. Kalau bawa popok, stop boleh. Ini tutup sudah. Siapa kita tutup? Ini di bawah kalau mari semuanya tante. Sorry, Om yang bahkan tanpa kita dengan kutukan itu. Kita sudah bilang jangan, tapi Om yang paksa. Makanya kita bilang jadilah seperti yang Om bilang. Dan terjadi saudara. Minta tolong pendeta datang doakan. Dalam perjalanan kita DP jari itu langsung dijahit. Dalam telepon kita langsung ke rumah. Kita mau masuk agak. Dia dari tempat tidur. Kita di depan rumah juga di depan pintu saudara. Dia langsung keluar dari kamar saudara, marah saudara karena tidak bisa jalan. Marah saudara, kita minta maaf. Kita bilang berdiri. Nyata guna marah begini. Berdiri berdoa juga Tuhan. Tuh berdoa saudara. Ini jadi bahaya saudara. Dan saudara tahu di jemaat itu pendeta-pendeta sama habis di usia, yang cucunya dia usia semua. Tiba-tiba kita dimutasi. 1 bulan, 2 bulan setelah itu kita dimutasi. Dia yang merontak di daerah. Jangan dulu pindahkan pendeta hiburan. Kaget saudara ketua daerah. Ketua daerah kita kawan. Kau ada di mana? Kau datang di kantor. Kami ada perlu sama kau. Datang saudara. Pendeta. Itu singa itu merontak di sini tahan pendeta. Biasanya kita datang ke sini merontak untuk keluarkan pendeta. Tapi sekarang dia tahan pendeta. Apa rahasianya? Kita bilang saya ini orang sakit, jago. Ya, itu apa itu? Dia bilang ya ada benar. Jadi kita cerita. Dia bilang apa? Kasih tindak kita. Oh nanti dia mau kesini nggak? Kalau dia mau telepon saya kata, pasti dia akan. Oh ya. Tapi cerita dulu bagaimana? Jadi kita cerita terus saja. Oh begitu. Dia bilang jangan takut. Nggak usah kalau dia merontak, nggak usah pendeta dia merontak.
Kalau memang kita sebagai hamba Tuhan, umat Tuhan yang tidak bisa mengurus dia, nanti Tuhannya yang mengurus dia, saudara. Waktu kami pindah di Jemaat Kinama terakhir, terus yang boleh berkawan, boleh, saya boleh. Sepuas saudara, ya. Sepuas saudara dengan kesaksian, lapar sekali kita banyak sana. Di Kinama saudara, salah satu ketua jemaat, malah sekali ketua jemaat saudara, ketua jemaat tidak terlalu suka karena dia sibuk dengan pekerjaan di ladang. Satu kali acara Adventist Pria saudara. Waktu Adventist Pria, waktu kita lagi ada DP motor ada. Kita bersinggah saudara, kembali kita bersinggah. Kita panggil, DP istri keluar. Mana ketua? Aduh suruh tidur. Kita naik ke atas lantai 2, kita ketua, bangun dong di Adventist Pria. Dia keluar, sakit sekali kemarin bapak kerja. Kita semangat sekali. Dia sebentar berdiri buka kamar, kita ketemu di sini. Ketua, pada ingat lagi di kamar pagi. Udah di Tuhan panggil amat adik. Tunggu pertama nanti, saudara. Jadi pada ingat kalau di kamar pagi, yang saudara bakal yang di Tuhan panggil amat saudara. Kalau begitu, pengalaman berbeda jadi pengalaman terbesar. Belajarlah bersabar, belajarlah untuk mendengarkan firman Tuhan, belajarlah menjadi penurut. Umat yang sisa apa yang bersyarat? Apa yang bersyarat? Wahyu pasal 12. Penurut hukum, iman kepada Yesus dan memiliki kesaksian Yesus. 3 ini saudara lakukan, saudara bisa dijamin masuk surga. Yang jadi masalahnya adalah saudara sendiri yang bikin supaya saudara jadi malas. Akhirnya datanglah pendeta berdoa. Kita saudara biar kita pendeta, kita minta anggota jemaat tolong datang berdoa ke orang. Kan orang ada manusia, dia ada orang pendeta saudara. Orang ada mau sakit, bukannya mau sakit, dia ada pendeta medis baru udah sakit. Ada anggota jemaat doakan apa? Ada pilih rumah nyana. Saudara, kita kasih tips. Orang pendeta saudara butuh didoakan juga. Tapi kalau saudara tidak tahu berdoa, kita nanti ke sana saya kalau pendeta suka sembuh. Saya itu saudara. Tidak usah susah-susah. Kalau saudara tadi tahu berdoa, itu berdoa pendeta. Bagaimana berbahasa? Masuk kita ke sana kasih amplop pendeta, minta maaf. Kita nanti tahu berdoa. Buat pendeta cuy ini beli obat. Kau kasih ke sana beli obat, beli bensin, beli cicilan motor, beli cicilan masuk kelar itu masuk pandiri pendeta medis sehat itu saudara. Jadi orang perlu ada hubungan yang erat dengan hamba Tuhan. Jangan lupa, jangan pernah mengeluh. Saudara tetap setia, maka harapan, perlindungan dan masa depan